itu mereka pada di tengah lapangan pada berantem sendiri. Dan mereka tuh jadi kayak anjing gitu, kayak serigala kayak gitu. Pas tahu ada hubungan terlarang antara Reza sama si Dinda, kakeknya si Ayu ini nggak seneng. Akhirnya nggak seneng, akhirnya Gundu itu tuh tiba-tiba jatuh keluar, akhirnya ngeganggu si Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Dan sebelum kita masuk kita bakal berkenalan dulu sama narasumber kita. Halo Bang Nelson. Halo, selamat malam. Sehat Bang ya? Sehat Bang. Gimana bisnis lancar Bang? Lumayan, lancar. Lancar ya? Lancar. Nah, ini buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam juga, Bang Nelson ini mempunyai kafe di daerah Jakarta Pusat, yaitu di Petamburan. Nama kafenya apa Bang? Pancong Kuro. Pancong Kuro. Nih, jadi buat teman-teman yang penasaran sama Pancong Kuro, teman-teman bisa kepoin langsung Instagramnya di Pancong Kuro. Langsung aja Pancong Kuro ya. Pancong Kuro. Dan untuk malam hari ini Bang Nelson membawakan gua oleh-oleh dari kafenya nih. Yoi. Ini adalah produk andalannya Bang Nelson. Yoi, itu Pancong Kuro rasa Choco Crunchy. Pancong Kuro rasa Choco Crunchy. Kita cobain dulu. Ini teksturnya gokil banget sih. Ini coklatnya banyak banget sih. Melted ya bro? Melted banget sumpah. Ini gue cobain Bang ya. Yoi, silakan. Lanjut. Mantap ya. Melted banget ya. Ini kita nggak usah podcast kali ya, makan ini aja kan. Yoi, kayak kelar langsung tuh, 1 jam. Enak banget sih. Oke teman-teman, buat seluruh pelintas Jembatan Hitam yang udah nonton video ini, jangan lupa mampir ke Instagramnya Pancong Kuro karena di sana banyak banget menu-menu andalan dari Pancong Kuro Bang. Yoi, ada banyak pilihan Di menu. daerah Petamburan Jakarta Pusat. Langsung aja, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Selamat malam, gue Nelson dan gue pingin berbagi sedikit cerita. Jadi pengalaman gue tuh dulu gue lahir di daerah Bekasi. Kalau di daerah Bekasi tuh nggak jauh-jauh dengan mistis juga, nggak kalah sama daerah-daerah lain. Jadi dulu pas gue SMP, gue pernah ikut silat dan gue pernah dibawa sama guru gue tuh di daerah Gabus. Kalau lu pernah dengar daerah Gabus Bekasi, pasti lu tahu lah mistisnya kayak gimana. Jadi gue pernah datang, kata guru gue namanya Bang Udin. Bang, kita ngapain nih? Kata Bang Udin, udah ikut aja dulu. Daerah-daerah sawah tuh, dulu masih SMP, pokoknya dulu Bekasi tuh deket sawah-sawah. Jadi pas gue dibawa, akhirnya dia ketemu sama guru besarnya dia. Udah lu mau diisi ilmu nggak nih? Jadi tenang, enggak bang, gue takut masuk neraka. Santai aja lu, kalau di neraka, lu ada ilmu, lu bisa terbang. Gue dijanjin kayak gitu bro. Tapi gue tetap nggak mau ikut. Teman gue tetap gue ikut, tapi gue nggak mau terlibat di ilmu itu. Cuman gue mau nyaksiin langsung bener apa nggak nih orang gitu kan. Akhirnya gue ikut tuh. Gue ikut, Bang Udin langsung duduk sila, tiba-tiba dia melayang. Itu bener-bener melayang. Dan gue tuh merasa, anjir kok bisa kayak gini bro. Kayak nggak mungkin gitu. Nah itu sedikit cerita. Kalau gue dulu tuh SMP, gue udah belajar silat dan gue pernah diajak guru gue tuh, Bang Udin, ke daerah Gabus dan gue ngeliat sendiri tuh dia bisa melayang. Terus pada akhirnya setelah itu gue tetap ikut silat, tapi gue nggak memperdalam. Sampai pernah gue dites. Jadi kalau anak muridnya itu kalau mau naik sabuk, kalau taekwondonya naik sabuk, tapi kalau di sana sebutannya naik tingkat lah. Naik tingkatnya itu kita dikasih karung, bukan sarung, kayak sarung, kita dikumpulin, ditutupin, disiram pakai air daun gitu, disiram, terus akhirnya kita dipisah tuh di lapangan. Akhirnya ada yang di sebelah dekat pohon pisang, ada yang pokoknya di pojok-pojok lah kita satu-satu tuh. Pernah satu ketika, pokoknya lu, kata instruksinya tuh, kalau kata guru gua, kalau misalkan ada yang jatuh, itu lu percaya itu kalau itu kepala. Gua nggak percaya kan. Akhirnya gua bener tuh, akhirnya gua buka, pas gua buka, gua lihat dan itu bener kepala.
Padahal itu bener kelapa. Cuman halusinasi gue tuh ngelihat itu kepala orang, bro. Dan akhirnya gue nggak kuat di situ. Akhirnya gue stop. Nah, akhirnya gue pindah ke Jakarta. Gue setelah SMP, gue pindah ke Jakarta sekolah bareng teman gue si Bewok. Nah, pas gue abis itu kan gue SMP kejadiannya. Jadi pas udah mulai SMA, gue mutusin gue kalau misalkan gue SMA di Bekasi, gue bakal gini terus. Pasti gue bakal terjerumus di dunia hitam kayak gini. Teman gue masih tuh sampai SMA masih ngejalanin ilmu-ilmu kayak gitu, betapa kayak gitu. Pada akhirnya gue udah lepas tuh sama mereka semua. Akhirnya gue ke Jakarta. Cuman ada teman gue cewek dia sering kesurupan. Akhirnya gue inget, gue dulu SMP pernah ikut kayak mistis kayak gitu. Gue minta tolong kali ya, kali aja masih ada gitu kan. Cuman gue dalam hati gue tuh masih belum percaya kalau gue tuh pernah ngelakuin hal itu. Pernah kayak ngelihat kepala, lihat guru gue sendiri terbang. Gue masih belum percaya. Akhirnya gue ada teman gue sering kesurupan. Akhirnya gue putusin buat ke Bekasi lagi. Akhirnya gue ke Bekasi, teman gue itu rumahnya nggak jauh dari lapangan. Akhirnya gue pas itu teman gue namanya si Victor. Nah, gue nggak ngeh kalau teman-teman gue yang lain tuh masih betapa di lapangan. Jadi pas gue nyampe, langsung gue dibilang, Son, lu dipanggil tuh sama Pecong. Kenapa? Itu anak-anak lagi pada betapa di lapangan. Ah, udahlah, gue nggak mau ikut kayak gitu lagi. Terus akhirnya teman gue si Pecong nyamperin ke rumah teman gue si Victor ini, nyamperin. Pas nyamperin, dia bilang, Son, lu dipanggil tuh sama Kubil. Kubil gue, yang Kubil ini tuh beda lagi, ini teman gue satu lagi. Dan dia tuh jadi ketuanya, jadi dia buat ritual kayak gitu, dia pemimpinnya. Dia dituain lah ya? Iya, dia dituain, tapi dia pantaran gue. Nah, lanjut cerita. Si Pecong ini ngomong sama gue, nanti lu udah datang aja, nanti lu kalau misalkan di depan Kubil jangan manggil itu Kubil ya, itu Aki. Oh yaudah ayo, akhirnya gue berangkat. Nah akhirnya gue berangkat, teman gue si Kubil ini lagi betapa. Terus akhirnya gue dengan slownya, dengan gue polosnya, gue lupa kalau instruksi sebelum itu jangan manggil dia Kubil, padahal itu Aki. Gue datang langsung duduk jongkok begini. Nah pas itu langsung yang teman-teman gue yang lain nih pada teriakin gue, "Woi, kamu tidak sopan." Gue digituin, bro. Langsung gue bilang, kenapa gue, Cong? Kan teman gue Pecong yang tadi bawa gue kan. Duduk lu nggak sopan, duduk lu harus sila, kata gitu kan. Oh iya, sorry. Akhirnya gue duduk sila kan. Gue ngomong, kenapa Ki? Wah, kamu dari mana? Kamu dari Jakarta ya? Iya Ki. Wah, kamu banyak masalah nih, gini. Dalam hati gue, kok dia bisa tahu masalah gue gitu. Akhirnya gue, yaudah kamu ke belakang, saya kasih lingkaran. Itu kan lapangan itu tanah kan, jadi mereka tuh ngasih gue lingkaran tanah biar katanya gue aman gitu. Gue diem di situ, udah kamu diem aja di sini. Akhirnya teman gue yang lain, Iyang, Dendi, itu mereka pada di tengah lapangan pada berantem sendiri. Dan mereka tuh jadi kayak anjing gitu, kayak serigala kayak gitu. Tiba-tiba datang ke teman gue yang si Kubil ini, dia ngasih kris kayak gitu. Dan gue ngeliat langsung, bener-bener ngeliat langsung gitu. Bener-bener dia langsung merangkak kayak gitu, ngasih. Dalam hati gue, ini beneran apa enggak sih, gue masih belum percaya lagi gitu kan. Terus akhirnya, ya udahlah, gue izin pulang. Gue manggil teman gue yang pertama, Cong, gue izin pamit nih ya, gue gak enak sama si Victor, teman gue yang pertama. Oh ya udah, akhirnya gue pamit sama Aki, sama semuanya tuh. Akhirnya selesai. Pas selesai, gue tahu tongkrongan mereka itu Bedeng. Kalau di Bedeng itu di nama Bekasinya itu tempat kayak jualan kayu-kayu gitu. Nah mereka tuh usaha bokapnya kayu, mereka ngumpul di sana. Pas gue datang, ada teman gue siapa ya? Si Kubil tadi itu ada di situ. Nah akhirnya gue bilang, lu pada ngapain tadi malam? Ibu nyari banda. Banda apaan sih? Banda keris katanya gitu kan. Mana coba gue pengen lihat, ternyata dapat satu plastik. Gue dipamerin kayak gitu. Dan gue tahu cerita mereka kayak gitu. Gue lupa kalau gue tuh sebenarnya ada maksud tertentu datang ke Bekasi minta tolong kalau teman gue tuh
sering kesurupan. Akhirnya gue bilang sama mereka, lu bisa tolongin gue nggak? Temen gue sering kesurupan, perempuan, namanya Dinda, ya kan. Nah si Dinda ini di mana-mana kesurupan terus akhirnya teman gue si Kubil tadi langsung ngutus temen gue yang namanya si Adi di lokasi itu. Dia bilang, Di, coba cekin yang di Jakarta, yang temannya si Nelson yang sering kesurupan. Akhirnya berangkat tuh. Berangkatnya itu dia duduk sila, tiba-tiba dia merasa dirinya itu udah pergi ke Jakarta. Nah pas itu dia bilang, iya temen lu sering kesurupan gini. Itu karena si Dinda ini ngeganggu hubungan temen lu. Siapa? Temen lu ada nggak yang namanya Ayu? Gue pikir lagi, Ayu. Anjir itu itu ceweknya teman gua. Nah pas itu si Ayu ini ceweknya si Reza. Nah mereka emang satu tongkrongan, cuman yang si Ayu ini dia ternyata didekingi sama kakeknya sendiri. Kakeknya sendiri itu dia ngejaga dia di katanya sih di dalam gundu. Pas tahu ada hubungan terlarang antara Reza sama si Dinda, kakeknya si Ayu ini nggak seneng. Akhirnya gundu itu tuh tiba-tiba jatuh keluar, akhirnya ngeganggu si Dinda. Gue konfirmasi, gue masih belum percaya kan. Akhirnya gue udah berangkat tuh ke Jakarta. Gue tanya sama teman gue si Reza, temen lu di Ayu, dia punya kakek ya? Ada, udah meninggal. Tapi lu tahu nggak tentang kakeknya? Tahu, kalau kakeknya itu ngejaga dia. Gitu yang diceritain sama teman gue. Terus akhirnya teman gue bilang, gue jelasin kalau misalkan kalau si Dinda ini diganggu sama Ayu. Gue bilang, lu harus bilang ke si Ayu, lu minta maaf kalau lu pernah ada hubungan terlarang. Dan semenjak itu udah si Dinda nggak pernah kesurupan lagi. Akhirnya gue minta tolong sama teman gue itu, dan itu bener-bener berhasil. Sampai sekarang gue sering tektokan juga sama teman gue si Dinda, dan dia nggak pernah kesurupan lagi. Dan tapi teman gue yang di Bekasi ini sekarang udah nggak pernah main kayak gitu lagi. Udah nggak pernah ritual kayak gitu lagi. Gue dengar sih ketuanya dari anggota keluarganya itu ada yang meninggal. Dengar sih karena akibat dari ritual itu. Dan gue nggak tahu persisnya kayak gimana. Cuma mereka sekarang udah nggak pernah kayak ritual kayak gitu lagi. Sampai sekarang mereka hidup normal. Udah nggak pernah kayak mengundang mencari banda-banda yang kayak kris macam-macamnya. Nggak pernah. Jadi dulu pernah ada cerita lagi sedikit sih. Gue pernah dulu pas pulang kerja, gue pernah ngeliat, lo tau gak sih tukang obat yang di pinggir jalan? Yang kalau misalkan ada orang di dalam, terus ditutup pakai peti, terus di dalam orangnya bisa hilang gitu. Iya, tahu kan ya? Gue dulu pernah, jadi pas selesai pertunjukan mereka, itu mereka kan ngejual kayak barang-barang kayak gitu kan. Akhirnya gue penasaran, ini bener ada isinya apa enggak? Bener gue beli, dan itu bener-bener gue beli. Terus akhirnya pas gue beli, itu gue inget di daerah Mangga Besar, Gunung Sahari. Mereka pertunjukan di sana, gue beli itu, bener-bener gue beli. Terus akhirnya gue bawa tuh ke Bekasi. Gue minta cekin sama temen gue tuh, si Inco, sama si Kubil yang tadi kan. Katanya itu emang yang gue beli ada isinya tapi nggak kuat. Dan terakhir, ya udah gue titipin sama mereka aja. Gitu, dan sampai ya ending closing ya mereka udah nggak pernah gitu lagi sampai saat ini gitu. Itu terjadi di tahun berapa tuh? Itu gua SMP itu sekitar 2008 kayaknya. 2008. Dan kalau kejadian gue minta tolong itu sekitar 2009 sampai 2011. 2010 lah, 2010. Iya, gua kelas 2 SMA, iya. Oke, Bang Nelson, itu sedikit cerita kejadian yang pernah lo alami di tahun 2000. Kalau SMP tadi gue jelasin itu sekitar 2006. 2008. 2006 sampai 2008 ya. Oke, teman-teman Pelintas Batu Hitam, itulah sedikit kisah yang dialami oleh Bang Nelson
Dimana salah satu temannya ini pernah bisa dibilang diganggu ya, Diganggu. sama sosok penjaga dari seorang wanita yang ya bisa dibilang terlibat hubungan gelap lah. konflik lah ya, Konflik ya. konflik percintaan ya bang. Percintaan, betul. Di sini gue mau sedikit nanya nih bang. Yoi. Awal pertama kali yang dimana lu bisa terlibat sama yang namanya ritual ya bang ya, di daerah Gabus Bekasi. Lu bener-bener bisa ngelihat secara langsung temen lu atau guru lu yang melayang seolah-olah terbang. Bener-bener melayang. Kalau daerah Bekasi tuh nyebutnya dia melayang di balai. Balai itu kayak tempat duduk, sebutannya balai. Dan itu dia bener-bener di depan gue tuh dia langsung melayang. Gak tahu mungkin gua ditipu atau gimana, tapi gua bener-bener ngeliat jelas dan dia itu melayang gitu. Posisi itu bener-bener ngambang gitu. Ngambang gitu, tapi nggak terlalu tinggi lah. Jadi segini berapa senti aja kayak. Bersila duduknya. Bersila, iya. Itu dialami sama guru lo. Guru gua langsung. Gila sih. Dan mungkin di situ di saat lu melihat kejadian guru lu bisa terbang, lu jadi penasaran untuk menggeluti atau memperdalam ritual itu bang ya. Iya, gue sebenarnya nggak mau ngelutin, gue masih penasaran aja benar atau enggak. Gue pengen ngerasain langsung aja gitu. Karena sebelumnya kan gue pertama awal ikut itu, gue cuman kayak nggak percaya lah, gue pengen lihat. Tapi gue lihat langsung, tapi gue masih belum percaya karena gue belum merasakannya langsung gitu. Akhirnya gue mutusin buat lanjut gitu. Sampai akhirnya gue yang tadi gue jelasin, gue sampai ngelihat kepala manusia. Nah ini nih yang gue lebih penasaran juga. Jadi lu melihat sosok kepala yang jatuh dari atas pohon ya bang? Iya. Dan itu gue baru sadar, dan itu ternyata kelapa. Sengaja dijatuhin sama guru gue itu, tapi pas gue buka mata itu kepala manusia. Oh, jadi bisa dibilang mata lo ini kayak dibuka sirap gitu bang? Iya. Atau dibuka ya? Iya, jadi dia sengaja ngejatuhin kelapa. Padahal itu bener kelapa, tapi gue ngelihatnya itu kepala manusia. Jadi bilang alam bawah sadar lo yang iya, bang, betul. Ya? Betul. Nah kalau untuk secara fisik nih bang, sosok kepala yang lo lihat nih bentuknya tuh atau wajahnya tuh kelihatan nggak sih? Jelas banget. Dan itu benar-benar hancur. Hancur bang? Hancur. Kayak korban kecelakaan. Banyak darahnya pasti bang ya? Banyak. Oke sih. Dan itu gue langsung gue tutup lagi mata gue. Gue nggak berani ngeliat lama. Dan setelah ritual itu, gue disadarin pas gue liat itu kelapa, dan itu benar-benar kelapa. Tapi pas tadi sebelumnya gue liat itu kepala manusia. Dan teman-teman lo di sana nih bang ya, dia kan melakukan ritual itu tujuannya untuk menarik benda-benda pusaka ya bang. Ya. Dan lo juga sempat bilang bahwa di malam setelah itu teman-teman lo mendapatkan banyak benda-benda pusaka sampai seplastik bang. Betul. Itu campur keris atau memang? Campur, semuanya ada. Kayak ada yang dilipat pakai kain kafan, keris, banyak batu kayak yang cincin itu lah, gue nggak ngerti, akik-akik gitu. Itu masing-masing dari barang-barang yang dapat sama teman lo itu punya kegunaan atau ciri khas masing-masing nggak sih bang, atau keunggulan lah dari beberapa macam barang yang di situ bang? Jadi yang gue dengar yang di teman gue cerita itu, setiap bandanya itu emang isinya berbeda-beda. Jadi ada yang paling kuat, paling sedang, paling rendah, itu paling ada. Cuman isinya detail gue kurang tahu apa. Cuman dia menjelaskan kalau benda yang dia pegang itu levelnya berbeda-beda. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gue misalkan fisik gue lemah, dikasih benda yang levelnya lebih tinggi, dan gue tuh bakal sakit dan gue nggak bakal kuat. Dan itu katanya gue kalau misalkan taruh dalam kantong, taruh dompetnya itu kalau bisa jangan sampai masuk kamar mandi. Itu pantangannya. Dan gue nggak boleh melakukan kayak contohnya ya masturbasi lah. Pokoknya hal-hal yang dilarang agama, gue nggak boleh melakukan itu. Itu positifnya, ada positifnya juga. Kita diajarin melakukan hal-hal positif. Cuman kita kalau ada apa-apa kayak misalkan sesuatu yang mendesak, jiwa kita tuh tiba-tiba kayak merasa kuat aja gitu, merasa pede aja kalau ngadepin orang gitu. Nah bang, ritual yang dialami atau yang dilakukan sama beberapa teman lo di Bekasi, itu ada nggak sih bang syarat-syarat atau pantangan-pantangan atau apa ya bisa dibilang syarat gue untuk mendapatkan benda itu gue harus ngapain gitu, ada nggak sih kira-kira? Ada. Jadi
kan gue Kristiani ya, gue Kristen tuh ada pantangan juga, jadi ya nggak apa-apa dibawa ke dalam gereja pun nggak apa-apa, dibawa ke dalam, kok yang gue dengar ya, bukan gue so tau apa gimana, tapi teman gue yang menjelaskan dibawa di tempat ibadah pun boleh gitu, yang penting niat lu baik gitu. Tapi kalau lu bawa itu dan lu melakukan hal-hal yang dilarang sama agama, dan lu bakal ditegur dan lu bakal dapat musibah. Tapi gue secara pribadi gue nggak megang, gue nggak pernah menyentuh, karena gue masih belum percaya, sampai sekarang pun gue masih belum percaya. Cuman gue real ngelihat langsung gitu aja sih. Tapi gue nggak pernah merasakannya langsung. Untuk banda-banda itu ya. Oke, next nih Bang. Ini jadi gue pengen menanya sosok penjaga atau kodam yang menjaga atau melindungi sosok si Ayu nih Bang. Ini kan tadi lu bilang kan lu konfirmasi sama si Reja ya, sama si Reja kan, cowoknya. Bahwa ini sebelumnya lu nggak pernah tahu kan kalau si Reja ternyata cerita sama lu kalau si kakeknya si Ayu ini udah meninggal. Betul. Dan dia menjaga sosok si Ayu setelah dia meninggal. Betul. Itu yang gue penasaran, kenapa bisa masuk ke Gundu gitu, media Gundu gitu. Ya mungkin karena emang nggak ada benda lain kali ya, yang bentuknya fisik yang mungkin cocok, mungkin kurang tahu, mungkin gundu kali ya. Kalau lebih detailnya gue kurang tahu deh. Jadi bisa dibilang sosok kakeknya si Ayu ini masuk ke dalam Gundu. media Gundu atau kelereng ya Bang? Kelereng ya. Dia kan gundu gitu ada banyak, pas jatuh itu getar gitu, tiba-tiba getar. Yang teman gue ngecek ya, yang di Bekasi tadi si Adi ngecek itu getar jatuh, dan gue tanya sama si Reza teman gue sendiri, dan itu ceritanya make sense banget dan itu nyambung bener. Dan itu bener-bener sama gitu. Pertama gue juga masa sih, dan akhirnya bener. Gue sebelumnya gue nggak pernah ngasih note si Ayu punya gundu ya, gue nggak, tapi gue mastiin doang. Dan sama apa yang diceritakan sama si Reza itu bener-bener sama, make sense banget. Dan itu bener-bener apa ya, bikin lu penasaran banget kok bisa nyambung gitu, pas banget gitu ceritanya. Padahal si Reja sama temen lu di Bekasi ini nggak pernah tektokan, nggak pernah kontak sama, lihat fisik mukanya nggak pernah tahu gitu. Dan itu bisa kenapa teman gue yang di Bekasi, yang jadi pertanyaan itu kenapa teman gue yang di Bekasi itu bisa tahu semua cerita tentang keluarganya si Ayu ini gitu lah. Iya sih, kalau untuk bisa dibilang secara logika ya, ini temen lu ini kan dia melakukan ritual meditasi untuk melihat secara jauh, atau bilang telepati lah ya kasarnya ya, melihat secara dari jauh mengenai apa yang terjadi sama hubungan si Dinda, Reja dan Ayu. Tapi anehnya ceritanya ini sama si Reja tuh nyambung ya Bang ya, kayak sama gitu. Sama, dan itu persis banget. Ini bisa dibilang kebetulan atau memang dia sakti sih? Gue kurang tahu deh. Tapi setelah itu pun gue bilang si Reza harus ngaku kalau mereka tuh ada hubungan belakang sama si Dinda. Semenjak itu akhirnya teman gue si Reza ini ngomong, ya udah, akhirnya dia ngaku. Dan setelah itu teman gue si Dinda nggak pernah kesurupan lagi. Oh, bisa dibilang jadi awal kenapa si Dinda bisa mengalami kejadian kesurupan begitu lama, bisa di mana-mana aja, itu sebelumnya karena terlibat bisa dibilang konflik cinta segitiga ya Bang ya? Betul. Jadi ada salah satu cewek yang gak suka sama hubungannya si Dinda dan si Reja, akhirnya sosok pendamping atau penjaga yang ada di si Ayu ini menyerang si Dinda. Betul gak sih? Betul. Kayak gitu ya? Iya. Persisnya seperti itu. Gue juga gimana ya, sampai sekarang pun gue gak percaya, teman. Bener-bener gue rasain bro, bener-bener gue lihat langsung gitu. Bener-bener gimana ya, dari gue cerita tentang gue lihat guru gue terbang, lihat kepala manusia, menyembuhkan teman gue sendiri gitu. Dan itu bener-bener the real kenyataan gitu. Sampai saat ini pun gue belum percaya, jujur gue 100% gue masih belum percaya. Cuman gimana ya, gue karena ngeliat langsung, hati gue tuh terus ngomong bener nggak sih gitu. Iya sih, gue juga ada sedikit janggal sih. Tapi
emang bener-bener lu alami ya Bang. Alami, Lu ngeliat guru lo ya, bisa bilang guru lo ya, orang yang dituakan di sana Iya. terbang di atas balai. Ini kalau Katak Bijer, Alek Bijer, siapa lagi tuh yang viral-viral tentang tawuran nonton, lu harus berguru lah sama gurunya Bang Nelson nih, karena dia bisa terbang. Sekarang udah lost konteks sih. Iya, kebal dibacok mah udah gak zaman nih. Kalau Iya. terbang ya Terbang sih, ya. salut banget sih. Iya. Oke lah. Ya, itu terjadi di daerah Bekasi ya Bang, ya, di daerah Iya. Gabus Bang ya. Gabus. Tepatnya sih gua di daerah Tambun, cuman gua sempat dibawa guru gue itu di daerah Gabus. Dan Gabus itu emang ditakutin. Bener-bener di daerah Bekasi itu terkenalnya Gabus, masalah Iya, gua- tentang ilmu-ilmu kayak gitu. Gue juga pernah denger sih nama-nama Gabus tuh disebut sama anak-anak atau teman-teman teman gue. Jadi kalau misalnya lu pengen berilmu, kebal bacok atau segala macam, lu datang ke daerah Gabus. Iya. Dan gue nggak pernah tahu tuh daerah Gabus di mana, tapi gue pernah denger nama itu sih. Iya. Yang jelas. Salah satu daerah di daerah Bekasi Bang. Bekasi betul. Oke, teman-teman Lintas Jembatan Hitam, mungkin segitu aja cerita yang bisa kita dengar dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman Lintas Jembatan Hitam yang mempunyai kisah-kisah mistis seputar pendakian gunung atau urban legend lainnya, teman-teman yang mau bercerita langsung di sini atau cerita dibawain sama gua, teman-teman bisa langsung DM ke Jembatan Hitam di akun sosial medianya Jembatan Hitam di @jembatan_hitam. Dan jangan lupa mampir-mampir ke Instagramnya Pancong Kuro. Nelson Ah, Pancong Kuro. Iya. Karena lu harus ngerasain pancong sensasional buatan Bang Nelson. Harganya berapa? Kalau yang tadi 9.000 9.000. Ini bisa kisaran harga bisa dipesen di GoFood, GoFood. GrabFood sama GrabFood. ShopeeFood. Oh, makin penasaran kan sama pancong Kuro? Gue juga lanjut selesai ini bakal makan lagi. Bang Nelson, makasih banyak Yuk. udah mampir ke Jembatan Hitam. Kurang lebihnya gue ngucapin maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Dan akhir kata, gue Jonaria. Dan gue Nelson. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan